Terima kasih Anda kembali menyaksikan Nusantara Siang. Pemirsa masih bersama dengan pengamat tata kota dari Pusat Studi Perkotaan Jakarta, Bapak Nirwono Yoga. Pak, kita kembali melanjutkan perbincangan. Pak, tadi seperti yang disampaikan Pak bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengklaim bahwa situasi ketika intensitas hujan yang terjadi pada Jumat dan berlanjut pada Sabtu dini hari ini diklaim masih tetap terkendali. Sementara faktanya di lapangan ini banjir yang terjadi pada 2 hari kemarin itu mengakibatkan 200 RT tergenang banjir. Bagaimana Bapak melihat ini Pak? Apakah sesuai dengan yang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan? Secara umum tentu kita mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Pak Gubernur dan jajarannya di Pemprov DKI ya. Tetapi yang perlu kita garis bawahi kembali adalah banjir ini kan terus berulang ya. Harusnya ada upaya lebih signifikan lagi dari Pak Gubernur dan jajarannya untuk benar-benar membebaskan kota Jakarta dari banjir. Nah, program-program yang sudah disusun sejak dahulu di era-era gubernur sebelumnya, ada baiknya itu diteruskan supaya apa? Supaya kita bisa mempunyai impian yang pasti kapan Jakarta akan bebas banjir. Misal umpamanya kalau kita lihat dari kemarin ini kan sebenarnya dampak banjir terutama berada di pemukiman bantaran kali. Artinya program pembenahan sungai harus dilakukan minimal di 13 sungai utama Jakarta ya. Dan kalau kita lihat kemarin 4 sungai utama yang paling terdampak seperti Ciliwung, Pesanggerahan, Angke, dan Sunter ini harus diprioritaskan. Karena ini merupakan daerah yang paling rawan terdampak banjir sebenarnya. Plus yang kemarin juga terjadi yaitu di Kali Kerukut daerah Kemang misalnya, ini juga harus menjadi perhatian utama karena ini salah satu kawasan yang sektor ekonomi dan sektor bisnisnya sangat tinggi, artinya pemerintah memberikan perhatian khusus juga di daerah Kemang. Itu PR yang pertama. Kemudian yang kedua yang tidak kalah penting dari kita sudah singgung yaitu bagaimana penanggulangan untuk banjir lokal, konteksnya adalah perbaikan rehabilitasi saluran air gitu. Nah, di sini sebenarnya kesempatan buat Pak Gubernur untuk menyampaikan umpamanya dari 13 sungai ini sudah berapa sungai yang dibenahi, sudah berapa sungai yang sudah ditata, gitu kan? Masyarakat akan melihat sebagai bagian dari indikator kinerja. Masyarakat sebenarnya tidak mempersalahkan ini Mbak Lydia, apakah mau dilakukan naturalisasi atau normalisasi, gitu. Tapi yang penting sungai tadi kan dilebarkan, ditata, kemudian warga direlokasi ke rumah susun, kemudian kita lihat bentuk-bentuk sungainya menjadi lebih bagus atau lebih cantik misalnya. Satu. Kemudian yang kedua, Pak Gubernur sudah menyampaikan bahwa saluran air kita ini hanya 100 mm per hari loh. Berarti kan kapasitasnya nggak cukup. Nah, pertanyaannya 3,5 tahun kemudian sekarang ini sudah berapa kilometer umpamanya tadi saluran drainase yang sudah diperbaiki. Dari 33% tadi yang kita cerita, 67% kan belum. Nah, ini dalam 3,5 tahun sudah berapa persen yang diperbaiki. Jadi PR itu yang harusnya jadi indikator kinerja dari Gubernur. Pak Mbak Lydia. Baik Pak Yoga, tadi disampaikan mengenai program pembenahan sungai dan juga normalisasi Pak. Ini seharusnya untuk mengatasi banjir kita punya proyek normalisasi Kali Ciliwung. Bapak sendiri bagaimana ini Pak melihat keseriusan pemerintah DKI Jakarta dalam hal melakukan normalisasi Pak? Betul Mbak Lydia, ini yang kita sayangkan ya. Sebenarnya sejak tahun 2012 di eranya Pak Posibowo sudah ada kerjasama antara Pemprov DKI, Kementerian PUPR dan Bank Dunia untuk membenahi 4 sungai utama, Ciliwung, Pesanggerahan, Angke, dan Sunter ya. Dan pembagian tugasnya juga sudah jelas bahwa yang membebaskan lahan dan merelokasi pemukiman warga itu tanggung jawab dari Pemprov DKI. Kemudian setelah ini dibebaskan, baru kemudian Kementerian PUPR melalui BWSCC melakukan pekerjaan konstruksi di bantaran kali ya. Dan bantuan dana dari Bank Dunia untuk membantu pendanaan. Nah, ini harusnya dilakukan, tinggal diteruskan oleh Pak Anies. Karena apa? Sejak tahun 2017, dari 33 km panjang Sungai Ciliwung, itu baru 17 kilo yang kemarin sempat diselesaikan. Artinya masih ada utang 16 kilo yang perlu segera dirapikan. Kemudian untuk Pesanggerahan, Angke, dan Sunter itu baru pada proses pembebasan lahan, rata-rata 20-30%. Artinya belum ada pekerjaan konstruksi. Nah, sebenarnya tugas gubernur kan tinggal meneruskan gitu ya. Bagaimana menuntaskan dengan target 2022 itu 4 sungai utama kita sudah dapat diselesaikan. Minimal itu udah luar biasa karena itu kalau kita bandingkan 13 sungai utama Jakarta berarti kan minimal kita sudah menyelesaikan seperempat ini dari sungai-sungai yang ada di Jakarta. Jadi ada progres yang dilakukan oleh Pak Anies dan kawan-kawan. Nah, ini program berhenti sampai dengan 2017. Banjir kemarin sekali lagi membuktikan bahwa Pemprov DKI dituntut untuk lebih serius lagi melakukan pembenahan sungai. Terlepas dari mau dilakukan pendekatan naturalisasi atau normalisasi ya Mbak Lydia. Jadi ini yang harusnya diutamakan oleh Pak Gubernur.
Pak, tadi disinggung mengenai konsep pendekatan apa yang akan dilakukan, baik normalisasi ataupun naturalisasi. Kalau dari Pak Yoga sendiri melihatnya, konsep pendekatan mana Pak yang cocok efektif untuk mengatasi banjir di DKI Jakarta dan apa bedanya Pak? Ya, jadi kalau prinsip dasarnya, ini kan persoalan utamanya karena pemahaman ya. Yang disebut dengan normalisasi itu kalau kita lihat contoh konkretnya kan tadi di Kampung Pulo, di mana lebar sungai yang sudah dilebarkan itu dipasang dengan pil-pil beton sehingga masyarakat menganggap bahwa normalisasi itu sama dengan betonisasi. Inilah yang kemudian dijadikan perbandingan pembeda dengan Pak Anies saat kampanye dengan pendekatan naturalisasi, yaitu sungainya ini tidak dibeton tetapi dihijaukan kiri kanannya. Nah, yang perlu diinformasikan adalah sebenarnya prinsip dasar pembenahan sungai, satu, sungai tadi harus dilebarkan ya. Artinya sudah ada kesepakatan 7,5 meter kiri, 7,5 meter kanan yang akan dilebarkan, yang harus dibebaskan oleh pemerintah DKI. Nah, ini yang harusnya dilakukan dahulu. Kemudian kedua, setelah ini dibebaskan, baru kemudian Pemprov DKI bersama dengan Kementerian PUPR mendiskusikan kiri kanannya ini mau bagaimana ditatanya. Gitu ya. Nah, dari beberapa contoh yang kami telusuri ya sebenarnya, banyak contoh-contoh pemerataan sungai ada di Eropa, di Australia gitu ya. Menggabungkan dua pendekatan tadi Mbak Lydia, antara naturalisasi dan normalisasi itu bisa dipadu-padankan dengan harmonis, dan ini sudah kita sampaikan juga, tinggal eksekusinya dari pihak Pemprov DKI. Oke, baik Pak Yoga, terima kasih atas informasinya. Berarti ini ada beberapa PR yang harus dilakukan oleh Pemprov DKI ya Pak untuk mengatasi permasalahan banjir di Jakarta, mulai dari drainase yang masih 33% ini berjalan efektif, dan kemudian juga pelebaran ataupun juga pembenahan sungai itu apakah mau digunakan pendekatan konsep naturalisasi ataupun normalisasi. Baik, terima kasih Pak Yoga atas kesediaannya bergabung bersama kita di Dialog Nusantara Siang.